Banyak kawan mengajak nobar, nonton anak lomba menggambar. Jika kekacauan terasa barbar, tetaplah tabah dan bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah masih bisa untuk share aktivitas lagi. Nah, ini aku awali aktivitas aku dengan aktivitas yang tak biasa dan gak pernah mungkin kalian lihat ya aku ngelakuin ini, yaitu aku lagi ngupasin kelapa teman-teman. Nah, sebenarnya aku tuh pengen banget marut kelapa ke rumah kakak ipar aku, tapi apalah daya pak suami itu dia tuh mau pergi gitu ya teman-teman, ada urusan gitu ke rumah tetangga, ada acara. Sedangkan si Twin itu nggak ada yang jaga teman-teman. Alhasil aku memutuskan buat kupas kelapa kayak gini aja. Jadi nanti tuh tinggal di blender gitu ya. Ini tuh aku belum pernah ngelakuin ya teman-teman. Jadi ini tuh perdana aku ngelakuinnya. Ya sebenarnya dibilang susah sih juga nggak. Cuman ya nggak terlalu gampang juga ya. Nah kalau misalnya tadi tuh kelapanya nggak aku pecah dulu tuh terlalu susah megangnya teman-teman. Karena memang kelapanya tuh gede gitu ya. Dan ternyata menurut aku kalau ngupas kelapa kayak gini tuh memang rada ribet. Cuman ya kalau misalnya nggak punya pilihan ya ribet-ribet pun tetap diembat. Oke, singkat cerita ini udah beres, terus langsung aku cuci. Ini sebenarnya aku cucinya berulang kali, tapi ternyata tadi tuh nggak kerekod dong teman-teman pas aku nyucinya itu sampai berapa kali gitu ya, ternyata nggak kerekam gitu ya. Dan di sini pas aku udah nyuci yang terakhir kali baru aku lihat kameranya, ternyata belum aku nyalain gitu ya teman-teman. Oke, udah beres dicuci kelapanya, langsung aja di sini aku potong-potongin kelapanya semuanya ya teman-teman. Terus aku tuh mau blender gitu ya. Cuman aku nggak blender semua ya untuk kelapanya, aku blendernya itu sebagian aja secukupnya. Nanti sisanya bakalan aku simpan ke dalam food container, terus aku simpan ke kulkas. Dan kapan aku mau pakai baru aku blender gitu ya. Tapi di sini semuanya sih yang aku potong-potong biar apa ya? Biar kayak lebih memudahkan aja nanti gitu ya. Jadi pas mau pakai tinggal di blender doang. Kalau kalian itu ngelakuin hal kayak gini juga nggak sih teman-teman? Atau mungkin kalian tuh beli santan yang udah jadi atau mungkin beli santan instan gitu? Kalau aku sih sebenarnya pengen aja sih pakai santan instan, cuman kebetulan di rumah juga lagi nggak ada. Dan di rumah itu yang adanya tuh kelapa, karena beberapa hari lalu aku tuh ke rumah kakak ipar aku, terus aku tuh dikupasin gitu ya kelapa sama kakak ipar aku, jadinya aku bawa pulang gitu ya teman-teman. Dan saat aku butuh kayak gini santan santan instan gak ada, ya udah aku pakai santan kelapa asli aja. Kalau santan kelapa asli itu sebenarnya di rumah mama mertua itu tuh banyak ya kelapanya teman-teman. Cuman kadang itu aku kesana itu ya nggak bisa, karena kan anak-anak gimana gitu ya. Kalau bawa anak-anak kesana tuh jadinya itu bisa kayak nggak pulang-pulang teman-teman jadinya, karena pasti anak-anak itu minta main ke rumah abangnya gitu ya, alias ke rumah kakak ipar aku gitu. Jadinya itu bakalan bikin lama banget dan akhirnya kerjaan aku kan nggak bakalan beres-beres. Makanya aku tuh kalau misalnya mau ke rumah kakak ipar aku tuh kadang ya suka ini ya teman-teman, kayak suka curi-curi waktu lah gitu ya, jangan ngajakin anak-anak gitu karena ya bakalan berasa jadi lama banget. Oke, di sini aku blender untuk si kelapanya, terus di sini aku saring gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sih walaupun ini tuh di blender kayak gini dan nggak diparut gitu ya, ini tuh tetap bagus ya teman-teman untuk santannya. Nah, ini sisanya bakalan aku simpan ke dalam kulkas dan sekarang aku mau lanjut buat masak. Nah, santan ini aku aku blender itu tuh bukan karena aku mau pakai buat masak lauk ya teman-teman, tapi itu nanti buat bikin bubur sumsum. Kalau kalian ngeh di sini tuh aku lagi sakit ya teman-teman, sakit di bagian pipi lagi. Mungkin kalian itu bilang, "Bun, kenapa belum dicabut-cabut juga gigi bungsunya yang tumbuh itu?" Karena memang kenyataannya udah beberapa kali aku ke rumah sakit teman-teman, dan itu tuh nggak pernah bisa ketemu sama dokternya. Nggak tahu kenapa kok nasibku tuh rasanya miris banget gitu ya teman-teman. Karena setiap aku ke rumah sakit itu dokternya itu ada aja halangannya. Pernah juga kejadian pas sudah ngantri di depan ruangan dokter gitu, tinggal nungguin dokternya datang, malah tiba-tiba ada pemberitahuan kalau dokternya itu ada cuti dadakan. Gimana dong ya? Jadinya ini tuh masih belum sempat gitu ya teman-teman aku tuh buat pergi ke rumah sakit. Dan sepertinya juga surat rujukan aku yang dari puskesmas itu juga udah habis masa berlakunya, karena memang itu berlakunya cuma 3 bulan. Jadi ya kayaknya nanti harus bikin surat rujukan baru gitu ya. Cuman ya nunggu deh teman-teman kapan gitu ya. Karena bener sih teman-teman, jujur ya aku tuh bener-bener udah nggak tahan sih sebenarnya dengan keadaan gigi pipi aku ini ya teman-teman, dan gigi aku yang berulah.
Sebenarnya yang sakit itu bukan giginya teman-teman gitu ya, cuman penyebabnya gigi gitu, karena memang gesekan dari gigi itu yang bikin pipi aku itu tuh jadi luka dan akhirnya bengkak kayak gitu. Nah, singkat cerita teman-teman, kita balik ke videonya dulu lah ya. Ini aku lagi goreng lauk buat hari ini, yaitu ada sambal tahu dan juga teri. Jadi itu tuh aku masak sambal tahu itu tuh buat pak suami ya teman-teman, karena kalau aku beneran nggak bisa makan, karena aku tuh nggak bisa makan yang keras-keras. Itulah aku bikin bubur sumsum buat aku gitu ya teman-teman. Ya walaupun sebenarnya kalau boleh jujur ya, bubur sumsum itu bener-bener nggak bikin kenyang. Alhasil aku tuh memang ngusahain buat makan nasi, cuman memang nggak bisa banyak. Cuman makannya itu pakai sambal doang gitu teman-teman, karena buat ngunyah ikan teri itu aku nggak bisa karena beneran sakit banget. Terus juga buat nganga itu bener-bener nggak bisa teman-teman, susah gitu ya. Jadi muatnya nasi itu dikit banget gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kalau nggak makan nasi itu rasanya nggak kenyang. Jadi ya buat makan nasi sedikit aja itu bisa kayak setengah jaman gitu teman-teman akunya. Cuman ya karena memang keadaan aku kayak gini ya, pak suami pun udah maklum gitu ya teman-teman, kalau misalnya aku tuh makan itu jadinya lama. Coba deh kalian perhatiin ya teman-teman, pipi aku yang di bagian sebelah kiri itu ya. Nah itu tuh beneran deh teman-teman, itu tuh bengkak teman-teman ya. Cuman ya di sini tuh udah agak rada-rada berkurang sedikit lah ya. Ada sih masanya kemarin itu yang bener-bener bengkaknya tuh besar banget gitu ya, sampai aku tuh nggak kuat bikin video karena memang itu nyut-nyutan banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku tuh nggak yang setiap hari harus bikin video ya teman-teman. Kalau misalnya pas lagi sakit dan memang kondisinya tidak memungkinkan, aku nggak bikin konten, karena menurut aku kesehatan itu jauh lebih penting gitu ya. Cuman karena memang aku selalu ada stok video ya, aku selalu bisa upload video kayak gitu. Nah ini untuk bubur sumsumnya, karena memang aku tuh pengen lebih menarik gitu ya, jadinya aku memutuskan untuk aku kasih pewarna ya teman-teman. Jadi pewarna yang sering aku bikin di bolu gitu aku masukin ke sini sedikit ya, lumayan lah ya buat apa ya, penggugah selera gitu ya, karena memang dilihat warna hijau ini tuh kayaknya enak gitu ya. Dan di sini juga aku nggak bikin air gulanya lagi teman-teman. Jadi air gula yang beberapa waktu lalu aku yang bikin bubur sumsum itu masih ada dan aku simpen di kulkas. Dan pas aku cek itu bener-bener bagus banget ya teman-teman. Jadi aku nggak bikin air gulanya lagi, tinggal masakin bubur sumsumnya doang. Dan ini udah mateng ya untuk bubur sumsumnya, dan juga udah aku salin ke dalam wadah. Singkat cerita, ini sambal untuk si teri dan juga tahunya juga udah mateng. Langsung aja aku aduk-aduk dan aku salin ke dalam wadah kayak gini. Jadi sini aku masaknya tuh nggak yang terlalu banyak ya teman-teman. Sebenarnya sih ini tuh buat bekalnya pak suami juga gitu ya, dan juga buat makannya pak suami. Kalau aku beneran deh teman-teman, makannya itu cuman pakai sambal doang. Oke lanjut, di sini tuh aku ganti wajan, aku pakai wajan yang ini, terus aku tumis bawang merah dan bawang putih ya, karena aku tuh mau masak lagi gitu ya teman-teman. Nah ini tuh aku pindahin ya untuk si untuk si pancinya, karena memang lebih enak gitu ya masak di bagian sini teman-teman. Dan ini aku masukin daun bawang juga, karena di sini tuh aku tuh pengen banget bikin lauk buat anak-anak gitu. Oke, jangan lupa boleh tambahin air ya teman-teman, karena buat kuahnya gitu kan. Kalau aku sih ya bikin lauk buat anak-anak itu beneran nggak yang susah-susah, nggak yang ribet-ribet, karena yang ribet-ribet pun anak-anak nggak mau. Kemarin tuh ada yang bilang, Bon situnya dikasih ayam, tapi apalah daya, kadang situ itu tuh nggak suka ayam gitu ya. Ya kumat-kumatan sih teman-teman, kadang aku juga suka kasih pas aku goreng ayam gitu ya. Nah aku pegangin ke tangan mereka gitu ayam yang habis digoreng. Itu ya mereka mau makan ya gitu. Nanti pas mereka makan gitu ya aku sulangin, kadang nggak mau ayamnya gitu. Jadi ya mungkin tergantung ini ya, mut-mutan kali ya anak-anak teman-teman. Nah teman-teman, mohon maaf ya, di sini ternyata pencahayaannya terlalu terang gitu ya, karena memang di sini tuh tadi aku tambah gitu pencahayaannya, karena di luar itu rada-rada mendung-mendung gimana gitu ya teman-teman. Terus juga ini tuh udah lumayan sore. Nah sebenarnya tadi aku nggak pengen masak gitu ya, karena beneran aku tuh masih belum enak badan gitu teman-teman. Cuman karena aku mikir besok pak suami tuh bakalan kerja gitu ya, terus kalau misalnya nanti malam aku masak
siapa tahu aku tuh malah tambah sakit gitu ya tadi nanti malam. Makanya ya udahlah, mumpung ini tuh masih ada waktu, aku masak aja. Dan sebenarnya juga tadi nggak pengen direkam, tapi aku mikir lagi sayang banget gitu ya kalau nggak direkam, mana udah seharian aku nggak ada bikin konten gitu kan. Alhasil aku ya udah maksain tetap juga aku rekam gitu ya teman-teman. Dan ini tuh memang lebih enak sih sebenarnya teman-teman badan aku setelah aku pakai beraktivitas ya. Justru kalau aku bawa istirahat terus-terusan itu malah bikin badan aku tuh kayak tambah berat gitu loh teman-teman. Nah ini dia ya menu buat kami hari ini, buat Pak Suami sama juga buat anak-anak. Ini tuh ada sosis sama kentang gitu ya teman-teman. Itu tuh buat anak-anak dan bubur sumsum buat kami semualah gitu ya. Kalau buat Pak Suami mah udah jelas sambal tahu dan ikan teri, itu adalah favoritnya Pak Suami. Oke, selanjutnya di sini tuh aku mau beresin cucian piring. Nah, siapakah yang mencuci piring ini? Ya akulah ya teman-teman, siapa lagi ya? Karena memang aku kalau misalnya sakit itu kadang tetap beraktivitas, cuman kadang yang nggak direkam kayak gitu ya. Karena ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga itu ya, kalau kita ini walaupun kita itu sakit, terkadang itu tetap nggak bisa ngebiarin rumah itu kayak berantakan gitu ya, nggak bisa ngelihat rumah itu yang kayak apa ya, kayak amburadul gitu ya. Jadi kayak bergejolak aja gitu di dalam hati buat ngeberesinnya, walaupun sebenarnya kondisi kita itu tuh lagi nggak bagus gitu ya. Nah kalau aku sendiri itu ya teman-teman, ngelihat rumah berantakan itu bukan malah bikin aku tuh tambah sehat, tapi malah tambah sakit. Jadi di saat aku tuh sakit, aku tuh pengen rumah itu tetap bersih gitu ya. Agar apa? Agar aku ketika istirahat itu juga jauh lebih tenang. Kalau seandainya nggak mikirin Pak Suami buat kerja gitu ya teman-teman, aku mah nggak masak ya, palingan ngerebus mie doang gitu ya. Cuman karena mikirin besok pagi Pak Suami itu kerja gitu ya, dan Pak Suami itu kan kalau kerja selalu bawa bekal. Jadi ya aku tuh harus siapin lah gitu ya teman-teman buat menunya Pak Suami kayak gitu. Kalaupun Pak Suami itu nggak kerja gitu ya, tetap juga harus aku siapin ya teman-teman makan, karena memang Pak Suami tim yang selalu makan di rumah gitu ya, dan kami itu memang tim yang jarang buat beli-beli. Oke, alhamdulillah udah beres susun-susun piring dan perkakas. Lanjut aku tutup jendela karena memang itu udah lumayan sore banget. Terus di sini air yang aku rebus tadi juga udah mendidih, langsung aja aku salin ke dalam wadahnya, ke dalam termos. Karena memang air di dalam termos itu udah bener-bener kosong banget. Jadi takutnya ntar pas anak-anak minta susu malah nggak ada air, kan ribet ya teman-teman. Bisa-bisa menjerit-jerit deh itu anak-anak ya. Jadi ya udah di sini aku ngerebus air dulu biar ketika nanti mau bikin susu itu udah gampang. Nah aku mau nyapu dulu. Jadi sebelum aku nyapu tadi aku tutup dulu untuk si bubur sumsumnya, takut nanti kemasukan debu gitu ya. Dan itu juga bubur sumsumnya juga udah agak dingin gitu ya teman-teman, makanya aku tutup. Tapi nanti setelah aku selesai nyapu itu aku bukain lagi sedikit ya teman-teman, biar dia itu benar-benar dingin. Takutnya kalau ditutup pas lagi panas-panas malah cepat basinya gitu. Oke, di sini aku lanjut juga buat nyapu ya teman-teman untuk dapur aku, karena memang dapur aku tuh udah kotor banget. Dan itu kalian bisa lihat sendiri ya, di luar itu memang rada gelap karena memang ini udah sore. Oke, selanjutnya di sini aku ngasih anak-anak makan ya teman-teman, karena memang ini tuh habis maghrib gitu ya. Jadi tadi habis aku nyapu tuh langsung aku mandi. Dan setelah habis maghrib itu tuh aku langsung suapin anak-anak. Dan kenapa di sini anak-anak itu cuman pakai singlet doang gitu ya, dan juga nggak diikat rambutnya. Biasanya kalau aku yang pakein baju di sore hari itu pasti aku pakein baju teman-teman, kecuali di siang hari ya, karena kan di siang hari panas. Jadi yang mandiin ini tadi tuh Pak Suami gitu ya teman-teman, karena Pak Suami tuh ngelihat aku tuh riuh dan ribet di dapur gitu ya, masak-masak dan juga dalam keadaan yang sakit gitu. Jadi Pak Suami memutuskan untuk bantuin aku mandiin anak-anak. Jadinya ya begini teman-teman, anak-anak nggak pakai baju dan juga rambutnya nggak disisirin. Cuman nggak apa-apa, nanti aja pas mau tidur anak-anak bakalan aku pakaikan baju dan aku ikat rambutnya gitu. Ini anak-anak itu lahap banget ya teman-teman, makannya itu makan sosis sama kentang tadi yang aku masak. Tapi ya gitu deh, kebanyakan sosisnya itu jadiin cemilan gitu sama anak-anak. Oke teman-teman, singkat cerita lagi, ini tuh udah di malam harinya dan udah persiapan mau tidur. Jadi di sini tuh aku mau gantiin anak-anak itu ya celana. Jadi aku mau pakein pampers gitu teman-teman. Terus aku mau pakein baju, karena kan kalau malam itu dingin ya teman-teman. Apalagi rumah kayak rumah aku ini, kalau di malam hari itu dingin teman-teman. Mungkin karena terlalu banyak lubang udara ya. Di dinding-dinding itu kan banyak yang bolong-bolong. Jadi kalau malam hari itu lumayan dingin banget. Dan di sini juga aku ikat rambut anak-anak ya teman-teman, karena memang kayak kelihatannya anak-anak itu risih gitu ya. Jadi aku mau ikat aja rambutnya biar anak-anak itu lebih ngerasa enjoy.
Seperti inilah ya teman-teman ritual kalau kami itu malam-malam, cailah ritual. Pokoknya memang kayak gini ya rutinitas aku kalau di malam hari gitu ya teman-teman. Kalau misalnya beraktivitas yang gimana-gimana tuh nggak ada ya. Palingan kalau misalnya habis ngurusin anak-anak ya itu aku nyantai teman-teman, baring-baring sambil ngedit-ngedit gitu ya. Kadang itu ya sambil sambil chattingan gitu ya di WA gitu ya teman-teman. Karena kan aku ada grup gitu ya teman-teman. Jadi kadang itu suka chattingan di grup gitu. Nah, di sini aku lanjut aja ya teman-teman buat beres-beres di sini karena memang posisinya ini tuh Pak suami lagi ya teman-teman lagi sibuk gitu ya. Jadi ya udah di sini biar aku aja yang beresin gitu ya teman-teman. Karena memang Pak suami itu baru pulang gitu dari luar. Jadi dia itu kayaknya masih capek gitu ya dan juga lagi makan gitu di dapur. Jadi ya udahlah di sini biar aku aja yang beresin semuanya. Kalau biasanya mah Pak suami ya yang beresin. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.